Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bakal naikin mesinnya Xenia ya. 13 ya. K3 dengan kendala kemarin DTC 75 tak kunjung sembuh. Sudah bongkar timing cover ya, sudah ganti koil, OCV dan sebagainya ya. Ini OCV yang baru, ini OCV yang lamanya ya ori masih nyala. Coba nanti dioptimalkan mana yang masih bisa ya. Oke, koilnya baru semua 4 buah. Nggak tahu gimana ini ceritanya ya guys, kok begini ya. Oke, ini tak coba kita perbaiki lebih dalam lagi karena kemarin si owner itu punya firasat pengen ganti packing cylinder head di sini karena sekalian bongkar timing cover. Akhirnya kita cabut cylinder head. Nah, setelah kita cabut cylinder head itu kan nanggung tinggal sedikit lagi kan, mesinnya tinggal ngangkat. Nah, si owner ada permintaan supaya si karternya, lemnya dibagusin, jadi dibongkar sekalian gitu ya. Nah, setelah mesin kita angkat, nah aku nemuin si setang pistonnya itu angkanya bolak-balik itu nggak sama. Yo, di cupnya saya tak nyari sampel. Oke, next. Nah, ini sampel. Ini loh. Kelihatan nggak? Di sini ada huruf. Gitu. Nah, ini. Ini kan ketuker-tuker nih. Ini aslinya hurufnya apa? Harusnya R kan? Karena ini setang sama capnya ini beda, bukan punyanya, pasti gini. Nah, si mesin ini juga kemarin mengalami hal yang seperti ini. Akhirnya kita coba cabut silindernya, cabut si pistonnya kan. Ya, dipindah dulu guys. Cabut silindernya, kita mau benerin si setang. Nah, terus kok aku ngerasa ini misal mau dibongkar nggak diapa-apain, nggak apa-apa lah, yang penting dicuci bersih yo. Kita cabut sekalian crankshaftnya lah, karena sudah tinggal crankshaft aja yang di situ yang nancep di short block kan. Akhirnya tak bongkar. Ternyata kita nemuin silinder 1, pistonnya baret. Nih. Nah, ringnya rindu 1 nih. 1 rindu. Ini nggak diputer-puter kemarin. Nah, setelah crankshaftnya tak buka, kita nemu ini nih. Metal duduk atau journal bearing ya, atau crankshaft bearing. Ini muter, jadi otomatis di sini longgar, oli bocor di situ. Nah, setelah kita coba lakukan pengukuran di bengkel bubut, kita dapat ukurannya masih 0 semua. Jadi capnya yang di sana, yang di short block itu tidak perlu diperbaiki, tapi kita memperbaiki kebocoran dari crankshaft. Crankshaft kita undersize jadi 0,25 rata. Yo. Oke. Dan kita bahas ini DTC. Yo. Ini DTC di dalam buku trouble code, ini buku yang buat konten ya. Kalau buku yang besar sulit kita nyarinya karena banyak sekali yo. Di sini ada tertulis 75 rangkaian VVTi sensor atau camshaft position sensor rank perform ada problem bank 1. Di sini sistem mekanikal, rantai timing, gigi loncat, rantai memanjang, valve timing, ECM. Nah, ini area trouble ini harus diperbaiki yo. Jadi ini riset dari pabrik. Nah, di lapangan kita menemukan lagi, ternyata kita menemukan lagi di sini sistem mekanikal rantai. Ya bener, sistem mekanikal ya, sistem mekanikal. Jadi semua sistem. Nah, di sini kita harus tambah lagi oil pressure ya. Ketika oil pressure-nya tidak tercapai, sistem mekanikal pasti akan terganggu, nggak bisa kerja si VVTi controllernya ya. VVTi controller nggak bisa kerja, otomatis muncul DTC 75. Terus apa lagi? Ini baut yang bakal buat leles udah cukup semua bautnya. TB udah dibersihin. Di sini
Di sini apa yang tersisa? Tinggal motor starter, intake manifold, motor apa jenis? Alternator. Kita tinggal bersih-bersih ini. Radiator baru juga. Selang-selang udah dicuci yo. Kita lihat nanti guys, DTC-nya apakah masih tersisa. Ya mudah-mudahan selesai dengan kita perbaiki kebocoran di crankshaft. Ya, kebocoran oil pressure. Nah, tambahan, ternyata kata owner, kasus ini terjadi akibat dari flushing oil. Nah, kena kamu. Ini owner yang suruh pesan yo. Usahakan kalau nemu unit yang oil slug gitu, itu jangan dicoba flushing, mendingan kita obatin treatment pakai oil mineral. Yo, misal kita pakai sintetik dan udah slug, muncul lumpur oli, kita ganti aja olinya pakai mineral oil beberapa kali penggantian gitu. Nanti kalau udah bersih kita balikin pakai oli apa lagi gitu ya. Oke, proses naikin mesin nanti kita lihat setelah mesinnya nyala yo. Awas yang suka flashing hati-hati yo. Kalau mau bersih-bersih pakai cara yang paling aman yo. Kalau pengen murah jangan minta bagus, kalau pengen bagus jangan harap murah. Entah nono. Oke, next guys, beberapa jam kemudian, unitnya udah terpasang semua, tinggal running. Malah nemu ini nih. Duh, kencengnya. Yo, idle bearing 2. Yang ini nggak seberapa yang dalam, yang ini yang kenceng nih. Oke, kita lihat aja dulu seperti apa kondisi sekarang. Yo, tadi udah sempet nyala sih karena udah nemu itu, jadi kita terpaksa off. Nggak lanjutin running, tapi ini kita bisa tes dulu. Kita lihat kondisinya, si cek engine apakah masih nyala. Oke, suara mesinnya seperti itu. Yo, cek engine-nya nggak ada nyala. Coba kita nyalain AC-nya, apakah nyala? Oh, kompresor AC langsung nyala. Mati. Oke, denger tak gitu yo. Si indikator baterai nyala karena nggak ada fan bell-nya yo. Oke, suara mesin seperti ini yo. Kalau aku sih kayaknya remedi valve clearance nih, tapi nanti kita lihat si ownernya puas belum dengan suara seperti ini yo. Tapi kalau aku nggak puas sih yo. Masih kurang rapi, kurang rata dikit gitu yo. Mantap nih. Sebenarnya ini rata sih, tapi agak kencengan dikit di bagian valve clearance. Yo. Jadi harusnya yang muncul suara itu tinggal injektornya 4 biji tik, tapi ini ada suara di tengah sini. Yo. Kemarin exhaust manifoldnya 35 rata, kita udah kehabisan stok angka yang dibutuhkan yo. Angka yang dibutuhkan ini untuk ketebalannya sendiri lebih dari 52. Nah, yang kita punya rata-rata angkanya 50, dan ini udah pakai yang kita punya 50. Sekarang yang kita punya tinggal angka kecil semua, lebih sulit lagi yo untuk cari. Mesinnya anteng, nggak goyang-goyang yo, anteng, mantap. 0 DTC, AC sudah mau nyala yo. Matiin nih, panas kok, water pumpnya nggak muter yo. Oke, jadi ketika kita nemu kasus yang seperti ini, kasus dengan DTC 75, pokoknya 7 yo, 72, 73, 74, 75 gitu, pokoknya udah 77 gitu. Itu kan area VVTi dan sebagainya yo. Kemungkinan terjadi CKP atau CMP atau rantainya lompat bisa saja terjadi, tapi tolong diperhatikan saat bongkar. Mulai dari kita bongkar timing cover yo. Kita bongkar timing cover atau kita bongkar si valve covernya dulu, tutup klep, angkat jret. Kita putar crankshaft. Kita cari timing marknya di mana? Benerkah yo? Ketika timing marknya bener, kita lanjut bongkar timing cover kan. Setelah kita otak-atik di bagian OCV nyala, kabel oke yo, kan bukan wiring. Kalau wiring kan ada pasti di scanner yo, wiring gitu kan. Nah, itu
kita otak-atik di bagian OCV. Misal nih cabut soketnya, kita aliri listrik langsung 12 volt. Engine gimana? Down nggak? Kalau down berarti si OCV aman kan? Dia kerjanya di dalam mesin juga maksimal. Berarti kemungkinan besar hanya kotor-kotor kita bisa bersihin. Tapi ketika kita cabut OCV-nya nggak down, atau kita cabut OCV-nya terus kita pasang lagi mesinnya nggak teriak-teriak, nggak segala macam, nggak ada efek, nah baru kita lanjut timing cover bongkar. Jret, kayak kemarin intip langsung kliknya berapa yang keluar. Kalau kliknya sedikit kayak ini kemarin, perlu dicurigai adanya kebocoran oil pressure. Nah, kebocoran oil pressure itu dari mana saja? O-ring 3 roda atau ring tengkorak yo, basing apa kamu nyebutnya yang di depan sini yo, yang di valve cover, o-ringnya bocorkah, pompa olinya bagaimana. Jadi buka timing cover, cek pompa oli, terus si klik dari tensioner timing chain, kebocoran o-ring tengkoraknya keras apa belum. Kayak kemarin udah keras juga yo. Ketika di situ kita kurang yakin, kok ini o-ringnya kayaknya masih mampu nih, ini rantai timing kayaknya masih bagus nih, ya udah angkat aja, angkat, kita bongkar, cek kelonggaran metalnya seperti apa yo. Karena oil pressure yang bocor itu mengganggu dan membingungkan, nanti takutnya sudah terlanjur habis duit banyak tapi nggak selesai yo. Ini koil 4 koil kemarin, kalau untuk buat beresin ini cukup yo. 4 koil berapa, OCV berapa, terus aku lihat di laci ada map sensor baru berapa yo. Oke, ini jadi diprotes, dikomplain kok guys yo. Pelan-pelan rapi bagus jadi dikomplain, diprotes yo. Pokoknya kita harus kerja yang bagus yo. Sing mau mening, paling mening bagaimana paling bagus yo. Sampai lemnya saja kalau kita lihat dari sini, lo yang paling tak suka lo, kelihatan nggak ini lem? Ini lem nih sampai kayak mesin belum pernah dibongkar lo, gitu. Itu yang paling aku suka kalau ngeliat seperti itu. Lo rapi gitu. Oke, di sini nggak ada terlihat lem, bagus mening yo. Oke, segini aja ya. Sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Pokoknya yang nemu DTC serupa, periksa yang teliti, hati-hati. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik Deso, paling konyol.